khususnya sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Untuk sahabat Bawaslu yang sudah bergabung, saya ucapkan selamat datang, dan yang belum bergabung masih saya tunggu di live streaming Bawaslu Kabupaten Demak. Baik sahabat Bawaslu sekalian, berjumpa lagi dengan saya Selvia Elina Faza, staf Bawaslu Kabupaten Demak, dalam acara Ngupat, ngobrol urusan Pilkada serentak pada edisi ke-12. Sahabat Bawaslu sekalian, bersama saya sekarang sudah ada narasumber yang luar biasa. Beliau adalah anggota Bawaslu Kabupaten Demak, koordinator divisi SDM dan organisasi, Ibu Lisfiatun. Selamat siang Ibu. Selamat Siang atau pagi menjelang siang ya. Pagi menjelang siang ya. Ya Ibu, bagaimana kabarnya pada hari ini? Ini boleh saya buka ya Mbak ya? Oh ya, silahkan ya, dibuka aja Ya, Bu. terima kasih. Terima kasih atas waktunya Mbak Silvi. Sebelumnya selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, terutama teman-teman sahabat Bawaslu di Kabupaten Demak ini. Untuk pagi hari ini alhamdulillah sehat Mbak Silvi. Alhamdulillah. Dengan kegiatan pagi hari ini. Iya betul Ibu. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berbincang kembali ya Bu ya, menyapa sahabat Bawaslu semuanya. Kali ini kita akan mengangkat tema seputar Bawaslu memanggil 2.206 pengawas TPS di Demak. Mungkin seperti yang masyarakat, khususnya sahabat Bawaslu, masih banyak yang belum memahami terkait apa sih itu pengawas TPS dan seperti apa sih peran dan fungsi dari pengawas TPS. Monggo, mungkin di sini jenengan bisa menjelaskan supaya semuanya dapat mengetahui dan memahami terkait pengawas TPS. Monggo Ibu. Terima kasih sahabat Bawaslu di seluruh Kabupaten Demak. Nanti ada TPS yang mereka harus awasi. Iya. Jadi tugas mereka memang benar-benar nanti mengawasi di masing-masing TPS itu. Gitu Mbak Silvi. Berarti yang langsung terjun pada saat hari H pencoblosan gitu ya Bu ya maksudnya. Terus untuk pengetahuan aja nih Bu, sebenarnya jumlah keseluruhan TPS yang ada di Kabupaten Demak pada saat pilkada nanti ada berapa sih Bu? Memang berbeda dengan pemilu kemarin, karena pemilu kemarin itu lebih banyak. Tetap untuk pilkada atau pemilihan tahun ini itu berkurang, karena kita juga cuma satu untuk pemilihan bupati dan wakil bupati. Beda dengan pemilu kemarin. Pemilu kemarin itu kita memilih sampai 5 dari DPR, dari presiden sampai pilpres itu sampai ke tingkat daerah. Ya betul. Tetapi untuk pemilihan ini kita kan cuma pemilihan bupati dan wakil bupati, sehingga untuk pengawasnya sendiri berkurang. Untuk total semua di PTPS atau pengawas TPS itu di Kabupaten Demak itu kita membutuhkan 2.206 pengawas TPS. Mereka nanti sebagai ujung tombak, sebagai garda terdepan dari jajaran Bawaslu untuk benar-benar tahu atau benar-benar bisa siap untuk menjalankan tugas sebagai pengawas. Berarti pengawas TPS ini peranannya sangat penting sekali ya Bu ya? Ya betul, karena mereka sebagai garda terdepan dari jajaran Bawaslu, sehingga mereka nanti yang kita rekrut harus benar-benar sesuai dengan kualifikasi yang kita butuhkan. Dan mungkin ini nanti juga akan saya sampaikan juga Mbak Silvi kaitannya dengan bagaimana mungkin untuk prosesnya, bagaimana persyaratannya. Seperti itu. Untuk bisa diketahui oleh sahabat Bawaslu sekalian semuanya yang ada di daerah, apa sih yang menjadi persyaratan dalam mendaftarkan diri sebagai seorang pengawas TPS?
apakah ada persyaratan kualifikasi khusus atau bagaimana Ibu? Oke. Ini mungkin yang menjadi dilema juga di masyarakat. Seringkali mereka itu agak takut ataupun bagaimana untuk mencari informasi untuk persyaratan sebagai pengawas TPS. Yeah. Kita di Bawaslu Kabupaten Demak itu sudah semaksimal mungkin untuk mensosialisasikan bagaimana atau persyaratan-persyaratan apa aja yang harus dipenuhi dari calon pengawas TPS itu bisa ikut sebagai bagian dari penyelenggara pemilu. Terus untuk kita menjalankan atau perekrutan itu, kita memang sudah ada keputusan dari surat dari keputusan Bawaslu RI, di mana tadi saya sebutkan 0239 itu ada pedoman pelaksanaan untuk pembentukan perekrutan PTPS. Sedangkan untuk persyaratannya sendiri itu sudah termaktub di situ, yaitu seperti biasa. Walaupun ini nanti juga ada yang luar biasa juga, karena kita juga masa di mana ini COVID masih ada. Kita nanti ada sedikit, mungkin ada beberapa dari persyaratan itu yang harus kita completing ya, kaitannya dengan pencegahan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Yang diperlukan untuk pengawas TPS itu antara lain adalah warga negara Indonesia. Jadi kan mungkin selain warga negara Indonesia tidak boleh Mbak. Tetapi ini khususnya lagi karena kita ini dalam pemilihan, jadi kita juga harus lebih ke spesifik lagi. Yaitu kan kita sebagai berarti warga Kabupaten Demak khususnya. Terus ini ada lagi untuk persyaratan umur Mbak Silvi. Umur itu dibatasi, berarti minimal 25 tahun saat pendaftaran. Saat pendaftaran Bu? Saat pendaftaran. Ditegaskan lagi, berarti umur itu minimal 25 tahun, tetapi saat pendaftaran. Jadi kalau pendaftaran itu calon belum berusia 25 tahun, berarti otomatis gugur dalam kualifikasi administrasi. Dan mungkin lagi ini ijazah Mbak Silvi. Ijazah itu minimal adalah SLTA atau sederajat. Jadi itu sudah ada di undang-undang untuk usia dan ijazah itu wajib seperti yang tertera dalam persyaratan untuk mendaftar sebagai calon pengawas TPS. Dan ada lagi persyaratan-persyaratan yang lain itu kayak surat kesehatan ataupun menyertakan dari surat kesehatan puskesmas itu memang sudah ada di persyaratan, tapi kita sikapi dengan surat pernyataan bahwa mereka itu mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Untuk itu bisa surat puskesmas atau sehat itu disikapi dengan surat pernyataan tersebut. Tetapi Mbak Silvi, karena kita di masa pandemi COVID-19 ini, itu dalam persyaratan juga disertakan bahwa calon pengawas TPS itu harus bersedia mengikuti rapid apabila terpilih. Gitu. Nanti juga ada uji tes sendiri ya Bu, jajaran pengawas TPS. Jadi jajaran PTPS atau jajaran kita yang terdepan apabila sudah terpilih berarti nanti ada yang kita. Dan jangan khawatir, itu nanti semua anggaran dari Bawaslu, bukan dari calon atau bukan mandiri. Jadi nanti semua anggaran itu dari Bawaslu. Gitu. Baik Ibu, mungkin juga banyak yang bertanya-tanya bagaimana mekanismenya dalam kita nanti mendaftarkan diri menjadi seorang pengawas TPS. Nah, ini juga lagi-lagi mungkin lain dari yang kemarin, karena kita
masih dalam masa atau COVID-19 ini masih marak, akhirnya mekanisme nanti ada dua, Mbak. Kita nanti bisa melampirkan atau memberikan lamaran ya, itu secara langsung ataupun secara online atau daring ya, via web ataupun laman yang ada di Bawaslu Kabupaten Demak. Nah, ini untuk secara langsung, ini kita juga harus tetap sesuai dengan prokes atau protokol kesehatan COVID-19 itu. Jadi nanti pendaftar itu nanti ke kecamatan, ya, karena ini kan basisnya desa, Mbak. TPS itu kan basisnya desa. Jadi calon pengawas TPS itu memberikan atau nanti mengantar surat lamaran itu kan sesuai dengan prokes atau protokol kesehatan itu, di mana pendaftar datang harus melakukan cuci tangan, pakai masker, terus nanti di termogan, ya. Terus juga untuk berkasnya, Mbak Silvi, nanti juga tetap harus sesuai dengan prokes juga. Jadi jangan sampai berkas yang diterima itu mengandung apa nanti virus ya, atau apa itu. Jadi tetap harus sesuai dengan prokes atau protokol kesehatan itu. Begini Bu, untuk apa itu namanya, kemudahan dalam mendaftarkan diri, mungkin banyak yang bertanya, apakah kalau misalkan kita udah menyerahkan berkas itu misalkan masih ada yang belum lengkap atau gimana, itu memang harus lengkap atau bisa menyusul gitu Bu berkasnya? Begini, kita memang pada intinya itu tidak ingin memberatkan dari calon pengawas TPS yang ikut mendaftar atau kepingin mereka itu berpartisipasi dalam demokrasi ini. Jadi begitu pendaftar calon PTPS itu datang, berkas diteliti keabsahan, ya. Kalau berkas itu sudah valid atau absah sesuai dengan yang dipersyaratkan itu, mereka bisa langsung diwawancara. Jadi tidak usah mereka kembali lagi untuk kita, berarti kan butuh waktu, tidak. Tapi kita di kecamatan, terus diteliti oleh teman-teman kita di jajaran kecamatan, ternyata berkas itu memang valid, sah keabsahannya untuk masing-masing dari persyaratan itu, mereka sebagai calon pengawas TPS bisa langsung untuk diwawancara. Setelah menyerahkan berkas juga bisa langsung wawancara, nggak harus menunggu? Tidak harus menunggu jadwal. Gitu. Karena kita juga lihat mungkin kan untuk Jawa Tengah geografis memungkinkan, ya. Dalam arti tidak ada daerah yang geografisnya sulit dijangkau, tetapi untuk wilayah lain, Mbak Silvi, itu kan kemungkinan ada, mungkin yang daerah pegunungan atau daerah yang laut, pesisir, itu kan butuh waktu juga. Kalau mereka disuruh untuk bolak-balik atau wirawiri, itu kan kasihan juga. Jadi pada prinsipnya kita itu tidak ingin memberatkan bagi warga Kabupaten Demak yang ingin berpartisipasi nanti dalam pengawasan sebagai bagian dari jajaran kita, itu tidak diberatkan oleh hal-hal yang seperti itu. Gitu. Untuk tesnya itu berarti apakah ada tes tertulis atau hanya wawancara, Ibu? Ini memang tidak ada tertulis, tetapi tes wawancara itu sudah bisa mencakup. Mungkin kita bisa menggali, ya. Jadi dalam jajaran kita di tingkat kecamatan itu sudah kita bekali untuk tes wawancara itu harus bisa menggali bagaimana dari latar belakang calon itu, jangan sampai mereka itu yang kita rekrut termasuk dari partisipan atau kemarin ikut sebagai tim ses, atau juga kemarin kalau ada calon independen itu sebagai juga bagian dari mereka. Jadi untuk perekrutan dalam wawancara itu nanti bisa betul-betul kita gali. Di samping itu biasanya untuk pengawas kecamatan dan PKD kita itu kan sudah tahu, Mbak,
seluk-beluk dari daerah sekitar. Iya. Jadi kan mereka juga bisa melihat latar belakang dari calon pengawas itu bagaimana, terus nanti dari info-info teman, tetangga, ataupun teman-teman yang mereka sering kumpul, itu kan jadi rekom mereka, apakah mereka itu benar-benar netralitas mereka bisa benar-benar kita utamakan, kita lihat. Terus untuk integritas mereka sebagai calon untuk pengawas TPS, karena untuk sebagai pengawas itu kan harus benar-benar netral dan integritas mereka harus benar-benar bisa kita lihat. Kita sebagai pengawas juga emang harus dituntut untuk netral ya Bu. Iya. Baik Ibu, untuk jadwal tahapan sendiri nih Bu dalam pendaftaran itu tanggalnya kita mulai perekrutan itu mulai tanggal berapa dan nanti ditutupnya itu pada saat tanggal berapa dan pukul berapa itu Ibu? Ini kita sudah di hari keberapa ini Mbak Bisiti? Karena dari pembukaan pendaftaran itu kan kita tanggal 3 dan berakhir tanggal 15. Padahal ini kita sudah di tanggal 8, ya. Berarti kan sudah berjalan ini dari tanggal 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini itu dalam tahapan perekrutan. Jadi ada tahapan-tahapan yang memang harus benar-benar kita taati, kita ikuti. Dari tanggal 3 sampai 15 itu adalah pendaftaran atau penerimaan berkas, di mana dalam tahapan itu atau di masing-masing kecamatan, di tiap-tiap TPS itu nanti itu perekrutan atau minimal harus ada 2 pelamar yang memenuhi persyaratan. Harus memenuhi 2 kali kebutuhan. Jadi untuk TPS itu kan 1 pengawas, tetapi kita perekrutan harus minimal 2 dari kebutuhan itu. Terus untuk setelah tahapan penerimaan berkas itu memang ada masa perpanjangan Mbak, dalam arti kalau dalam tanggal 3 sampai 15 itu ada di salah satu TPS itu belum memenuhi persyaratan, dalam arti batas minimal 2 kali dari kebutuhan itu ada perpanjangan. Jadi masih ada kesempatan bagi teman-teman kabupaten, warga dari Kabupaten Demak yang memang pada hari itu kok ternyata ada yang belum dengar Mbak. Padahal kita kan sudah maksimal dalam mensosialisasikan, ternyata mungkin masih ada lah yang belum tahu. Nah, kebetulan misalnya kok di TPS A misalnya TPS A dan B, A sudah terpenuhi, berarti A tidak ada perpanjangan. Tetapi kalau di TPS B ternyata kok ada kekurangan dan kebetulan warga itu tadi yang belum dengar kok masih berdomisili di TPS yang B, berarti silahkan untuk mengikuti atau memasukkan lamaran di TPS yang belum komplit. Jadi batas waktu pendaftaran ini nanti sampai tanggal 15. Kalau misalnya belum memenuhi kebutuhan, 2 kali kebutuhan ada masa perpanjangan lagi. Jadi tadi tanggal 3 sampai 15 itu karena sudah time-nya atau waktunya, tetapi karena belum memenuhi persyaratan atau yang kita butuhkan 2 kali dari kebutuhan itu, ada masa perpanjangan, berarti nanti di tanggal 16 sampai 19 4 hari perpanjangan. Berarti ada waktu perpanjangan 4 hari itu. Semoga teman-teman yang seperti yang kayaknya kok ada yang belum tahu, belum mendengar, itu bisa ikut berpartisipasi. Tapi kan alangkah lebih baik kalau misalkan masyarakat bisa segera mendaftarkan dirinya gitu. Ya, alangkah baiknya memang kalau dari awal itu partisipasi masyarakat terjun atau ikut berpartisipasi pengawas TPS nanti lebih awal. Jadi lebih bisa kita kondisikan. Baik Ibu, seperti yang tadi jenengan bahas bahwa pengawas TPS juga nantinya yang terpilih akan menjalani rapid test. Nah, ini bagaimana Ibu kalau misalkan pada saat rapid test itu ternyata ditemukan ada yang reaktif? Bagaimana tindak lanjut dari Bawaslu?
Ini mungkin jadi dilema juga, apalagi sekarang itu masyarakat sudah gimana kalau mendengar rapid test itu kayaknya sudah ada perasaan gitu ya Mbak insecure Silvi. gitu ya, Bu. Nah, jadi ini juga menjadi dilema kita juga Mbak sebagai penyelenggara. Padahal penyelenggara itu nanti kita berhubungan banyak sekali dengan warga, dengan masyarakat. Kita juga perlu untuk menjaga diri kita, mengantisipasi diri kita. Kita harus benar-benar sehat. Dan kita juga harus tahu kondisi kita. Lah padahal kan kita sudah difasilitasi oleh negara, kita nanti kalau sudah terpilih harus ikut tes rapid itu. Tetapi nggih karena masyarakat awam kadang itu rapid itu sudah menjadi momok, Mbak. Sudah menjadi momok. Nah, ini kita memang sudah tertara dalam persyaratan itu kalau nanti terpilih sebagai harus ikut menjalankan tes rapid itu ya. Nah, ternyata kok misalnya hasilnya itu sudah gugus tugas. Jadi nanti ada gugus tugas dari itu kan sebatas menjalankan kewajiban kita harus rapid test. Kalau rapid test hasilnya nanti reaktif, kita limpahkan ke gugus tugas. Nih kaitannya dengan tindak lanjut selanjutnya nanti langsung ada swab, Mbak. Nah, swab itu kan nanti yang sudah bisa memastikan bahwa itu positif atau tidak. Kalau memang positif, berarti nanti untuk pengawasan atau tugas selanjutnya digantikan oleh PAW selanjutnya. Jadi makanya kita butuh 2 kali lipat dari kebutuhan. Yang semula kita pengawas TPS memang 1, dibutuhkan 2 itu kaitannya dengan itu juga. Jadi kita nanti tetap ada di TPS itu ada yang mengawasi. Tetapi Mbak, kalau misalnya kok tidak ada, berarti dari kecamatan itu bisa menugaskan PKD atau PDK atau PPD atau sebutan lain deh di desa itu untuk ditugaskan mengawasi di mana TPS itu tidak ada pengawasnya gitu, Mbak. Jadi dalam persyaratan pun sudah disebutkan dalam surat pernyataan itu bersedia ditempatkan di TPS manapun dalam wilayah desa tersebut. Itu termasuk komitmen dari calon pengawas itu agar mereka pun nanti kalau sudah terpilih berarti dia harus bisa, harus mau dan mampu untuk ditugaskan dimanapun TPS yang mereka tempatkan. Gitu. Kalau misalkan ada pendaftar di satu wilayah nih Bu, kan misalkan ada di wilayah A, kemudian dia mau mendaftar di wilayah di lintas wilayah seperti itu apa gimana ya Bu? Atau harus di yang sesuai domisilinya atau bagaimana? Ini karena kita basisnya adalah desa kelurahan, mereka pun bisa untuk lintas desa. Desa. Jadi, tetapi mereka harus tetap juga dikoordinasikan, Mbak. Mereka mau dan mampu untuk kita tugaskan atau kita limpahkan di desa di mana misalnya seperti yang tadi saya sebutkan, di desa itu tidak ada pengawasnya, maka mereka bisa untuk ditempatkan di desa itu. Jadi karena basisnya desa, kita tetap koordinasi dengan kecamatan setempat, tapi tidak boleh untuk lintas kecamatan. Oh gitu. Jadi kalau lintas desa bisa. Tapi lintas kecamatan cuma desa PKD-nya itu. Jadi kan untuk mengawasi di misalnya satu desa gitu. Berarti TPS A, B sampai atau TPS berapa seperti itu. Untuk penempatan TPS juga dari panitia seleksi Bu ya. Sebenarnya kita bisa meminta kita prioritaskan untuk TPS itu kan dalam wilayah atau lingkungan yang mereka tahu, Mbak. Misalnya si A dalam RT ini kan sudah tahu seluk-beluk di wilayah itu. Tetapi bisa juga karena ini Mbak, jadi untuk kecamatan dan PKD atau PDK itu bisa mengarahkan bagaimana ataupun di mana dari calon pengawas TPS itu nanti ditempatkan. Itu tetap bisa dikoordinasikan antara pendaftar dengan
pendaftar yang lain yang misalnya saling bisa komunikasi. Seperti itu. Iya, untuk masa kerja sendiri nih Bu, pengawas TPS itu berapa lama dan terhitung mulai kapan? Ini PTPS memang harus terbentuk itu Mbak 23 hari sebelum hari H Iya. dan 7 hari setelah hari H itu sudah dibubarkan. Jadi untuk masa atau masa tugas mereka itu adalah 1 bulan. Oh iya, 1 Nah, ini nanti tanggal 16 November itu PTPS harus sudah dilantik. Oh iya, tanggal Karena 16 November itu merupakan 20 hari sebelum hari H atau tanggal 9 Desember itu, dan setelah 7 hari itu masa kerja mereka berakhir. 23 hari sebelum hari H dan 7 hari setelah hari H. Berarti tidak hanya pas waktu hari H udah selesai gitu, tidak ya Bu ya? Tidak. Kadang masyarakat umum itu malah taunya pengawas TPS ini kerjanya ya pas sedina kuwi. Nah, sedina kuwi pas hari H, hari coblosan. Bukan. Ini untuk pengawas TPS itu masa kerjanya memang 1 bulan. Jadi 23 itu sebelum hari H dan 7 hari H plus pas setelah pencoblosan. Kerja mereka kan tidak cuma pas hari H, walaupun tugas pokok mereka, tugas pokok dari pengawas TPS itu kan pengawasan ya Mbak, pengawasan dari persiapan, terus pelaksanaan itu sampai hari H pas pelaksanaan ya, untuk terus pengawasan di lingkungan TPS itu sendiri, untuk pencegahan protokol kesehatannya bagaimana, dan untuk melihatlah orang-orang ataupun apa nanti yang tidak boleh di situ, seperti mungkin kan yo untuk ASN ataupun dari orang-orang yang tidak boleh untuk melakukan kampanye itu ternyata ada di situ atau bagaimana, itu adalah sebagian dari tugas pengawas TPS. Gitu. Gini Bu, banyak sahabat Bawaslu di luar sana yang mungkin masih belum terlalu memahami apa sih perbedaan dari KPPS dengan pengawas TPS. Mungkin benar Mbak Silvi, kaitannya dengan masyarakat awam atau umum itu sulit kadang membedakan apa itu KPPS dan itu PTPS. Nah di sini itu kita itu penyelenggara negara itu memang ada 3 nih Mbak, dari Bawaslu, KPU, dan DKPP. Nah untuk jajaran kita dari Bawaslu itu, dari Bawaslu RI, provinsi, kabupaten sampai ke desa, itu yang nanti jajaran terdepan itu adalah pengawas TPS. Jadi Bawaslu RI itu ada anggotanya 5, Bawaslu provinsi 7, Bawaslu kabupaten cuma 5, kecamatan itu 3, terus pengawas desa 1, dan juga pengawas TPS 1. Jadi memang untuk pengawas kita sangat minim deh untuk mengawasi begitu banyak di Kabupaten Demak aja hak pilihnya itu 854 berapa sekian ya. Terus kita sebagai pengawas harus mengawasi dari beragam apa ini partisipan ya. Dari tim ses, dari calon, dari tim kampanye, nyun sewu. Itu kita memang sebagai pengawas harus benar-benar butuh mental juga, butuh keberanian. Nah itu dari sisi jajaran Bawaslu. Nah ini dari KPU sendiri Mbak, KPU RI, KPU provinsi, KPU kabupaten, terus di tingkat kecamatan PPK, di tingkat desa PPS, terus di tingkat KPPS-nya itu gitu. Nah ini untuk membedakan berarti kan untuk KPPS itu adalah jajaran dari KPU, dari sebagai penyelenggara teknik nanti di lapangan. Tetapi untuk pengawas TPS ada jajaran Bawaslu di mana untuk mengawasi dari kegiatan itu nanti seperti itu. Oh jadi pada intinya PTPS itu masuk di jajaran Bawaslu. Ya. Jadi kalau KPPS itu kan ada di jajaran KPU. Nah.
Baik Ibu, mungkin sedikit pencerahan dari jenengan karena banyak sekali sahabat Bawaslu di luar sana yang kalau misalkan mendaftar PTPS udah terlambat, bisa nggak sih di KPPS, karena mereka taunya KPPS juga termasuk jajaran dari kita gitu. Padahal kan sebenarnya untuk tahapan pembentukannya sendiri juga kan sudah berbeda, walaupun kita sama-sama penyelenggara gitu. Baik Ibu, pesan yang ingin Anda sampaikan kepada warga Demak, khususnya sahabat Bawaslu, terkait partisipasi untuk mendaftarkan diri sebagai seorang pengawas TPS pada Pilkada 2020 ini. Pesan-pesannya apa Ibu? Terima kasih. Ini untuk teman-teman sahabat Bawaslu di Kabupaten Demak, khususnya yang masih sangat potensial. Kabupaten Demak, kami dari Bawaslu Kabupaten Demak berkeinginan bahwa demokrasi di Kabupaten Demak ini nanti bisa berjalan dengan sukses, dan kita bisa mendapatkan pemimpin yang benar-benar kita inginkan. Oleh karena itu, marilah dari warga Kabupaten Demak ikut berpartisipasi, dan juga bagi yang benar-benar memenuhi syarat, saya sebagai dari perwakilan Bawaslu Kabupaten Demak menginginkan bahwa partisipasi masyarakat benar-benar panjenengan sebagai ikut untuk berpartisipasi, apalagi ini proses tahapan perekrutan masih berjalan, mohon dimaksimalkan, ikut berkompetisi kaitannya dengan sebagai pengawas TPS, sebagai garda terdepan nanti dalam pemilihan di Kabupaten Demak 2020, agar pemilihan nanti benar-benar bisa kita menghasilkan atau benar-benar kita menginginkan pemimpin di Kabupaten Demak ini bisa ngayomi masyarakat, bisa mensejahterakan masyarakat dengan pelaksanaan pemilihan yang benar-benar kita harapkan, begitu Mas. Oh ya Ibu, ini ada pertanyaan dari sahabat Bawaslu terkait surat lamaran pada saat pembahasan ini nanti, apakah boleh ditulis tangan atau harus diketik Ibu? Ada ketentuan khusus atau tidak? Gini Mbak, untuk berkas lamaran itu seperti yang tadi kita prinsipnya itu tidak ingin memberatkan calon pengawas TPS yang ikut atau yang mau ikut berpartisipasi sebagai pengawas. Nah, dalam web ataupun laman-laman di kita Bawaslu Kabupaten Demak itu sudah kita upload itu tinggal mungkin download ataupun nanti, atau paling tidak begini, yang di dekat kecamatan atau wilayah desa itu bisa datang ke kecamatan, terus nanti di sana itu sudah ada form yang sudah menyediakan formulir. Itu paling kita tidak berat kok Mbak, paling ada maksimal 5 lembar, itu nanti di copy, boleh juga nanti misalnya langsung di tangan. Terus itu memang yang memberi sedikit lah, ada pernyataan yang bermaterai. Kalau tidak ada pernyataan atau kita tidak bermaterai, mungkin malah lebih sedikit lagi Mbak. Karena memang harus pernyataan bermaterai, akhirnya ya paling tidak maksimal 10.000 lah. Jadi kan tidak begitu memberatkan tidak begitu memberatkan untuk calon pengawas TPS. Boleh saja mereka menulis tangan, karena mereka juga ke kecamatan misalnya minta form itu difotokopi, langsung ditulis tangan, terus di tanda tangan bermaterai, di copy, tangkap 2, terus langsung masukkan berkas ke kecamatan atau desa. Kalau misalkan calon pendaftar ini nanti dia belum memiliki atau surat keterangan sehat, gunakan lain gimana? Dalam persyaratan memang tersebut itu kan ditentukan bahwa fotokopi ektp
surat keterangan dari Disdukcapil setempat, lembaga yang berkompeten ya Mbak. Jadi walaupun nanti calon itu kok nyata EKTP-nya belum jadi, berarti bisa minta surat keterangan yang dengan kependudukan itu, yang penting lembaga resmi. Untuk ijazah sendiri Ibu, kalau misalkan di persyaratan kan ada melampirkan ijazah yang sudah dilegalisir. Nah ini kalau misalkan ijazahnya ada pendaftar yang dia tidak memiliki ijazah yang dilegalisir, mengingat ini masa pandemi, jadi di kampus kan mungkin masih dibatasi juga. memberikan legalisir itu bagaimana Ibu? Nah ini bisa juga Mbak, di situ adalah tetapi bisa dikasih alternatif, kemudian lah ijazah fotokopi, terus nanti waktu pendaftaran atau ke kecamatan atau di desa masing-masing itu dengan menyertakan atau melihat Mbak ijazah aslinya. Jadi fotokopi tanpa legalisir karena memang kondisi pandemi seperti ini, tetapi ijazah yang asli nanti dibawa dan dilihatkan ke jajaran kita yang kecamatan ataupun desa. Jadi nanti mereka mencocokkan benar-benar enggak itu ijazahnya, benar-benar itu fotonya, kelahirannya, namanya, alamatnya dan sebagainya. Yang penting ijazah yang asli dilihatkan, benar-benar ijazah punya yang bersangkutan seperti itu. Iya. Dan juga nanti tetap dokumentasi itu ada Mbak, karena kan kita sekarang eranya era IT nggih, jadi kan tetap harus dokumentasi itu untuk jaganilah di belakang yang bagaimana. Kalau itu sudah terdokumentasi dengan baik dan rapi kan kita ada bukti seperti itu. Kemudian Ibu untuk keterangan sehat, ini ada yang tanya apakah wajib harus dilampirkan atau bagaimana? Kemudahan saja Mbak Silvi, jadi yang seperti saya sampaikan tadi mungkin persyaratan itu memang sudah surat pernyataan bahwa menyatakan sehat jasmani dan rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Nah itu dari surat sehat puskesmas bisa diwakilkan dengan surat pernyataan itu tadi, tetapi nanti waktu calon terpilih itu tadi wajib mengikuti tes rapid begitu ya, itu dari tes surat sehat dari puskesmas tersebut. Untuk berkas lamaran sendiri itu Bu bisa dikirim via ekspedisi atau kurir, apa harus diantarkan langsung? Yeah. Jadi tadi seperti mekanisme pendaftaran ya Pak. Mekanisme pendaftaran itu ada dua, yaitu secara langsung dan tidak langsung atau via online. Jadi yang sudah saya sampaikan tadi ada secara langsung, di mana protokol kesehatan harus diutamakan, dari calon pendaftar itu datang, terus di termogan, cuci tangan, sampai pakai masker dan juga mungkin face shield itu kalau ada. Terus nanti untuk wawancara juga berkas itu diteliti benar-benar sah dan valid, terus langsung bisa diwawancara, karena untuk mungkin ya situasi seperti ini bisa juga yang kedua Mbak secara online atau via daring ya. Mungkin kalau lewat email, tetapi dengan catatan memang mereka itu atau berkas itu lewat daring atau via email, mereka harus tetap juga mantengi juga lewat email Mbak. Karena apa? Kita dengan setelah berkas masuk otomatis kita teliti. Kalau kekurangan apa-apa ya tetap harus lewatnya email juga. Kalau mereka kok mantengi emailnya, ternyata nanti sampai kelewat masa pendaftaran itu repot juga. Jadi walaupun pemasukan atau lamaran berkas itu lewat email, kita juga konfirmasinya lewat email juga, seperti itu. Iya, harus tetap mantengi.
seperti ini Mbak. Mungkin kita bisa menilai dari calon pengawas TPS itu waktu kita menggali pas wawancara. Okay. Jadi untuk kualifikasi mereka atau kompetensi mereka sebagai calon pengawas itu benar kita gali sedalam-dalamnya. Terus kita juga seperti yang saya sampaikan bahwa latar belakang dari si calon itu, terus bagaimana mereka bersosialisasi di masyarakat, terus dalam waktu dekat ini mungkin kan kita juga bisa melihat bagaimana reaksi atau mereka itu dalam bersosialisasi di masyarakat itu kaitannya dengan mereka itu terindikasi sebagai tim ses apa tidak, mereka itu terlibat dalam tim kampanye apa tidak, terlibat dalam partisipan apa tidak, atau terlibat dalam partisipasi atau tidak, bisa kita lihat. Kalau kita sudah tahu ataupun kita sudah bisa seperti itu, paling tidak kita nanti untuk maksudnya kita nanti untuk benar-benar anak itu atau calon bisa masuk sebagai pengawas TPS, bisa kita pastikan, kita plenokan, kita nanti putuskan, walaupun keputusan ini nanti mutlak dengan beragam ini itu bisa jadikan patokan. Karena ini ada keterbatasan waktu. Oh iya, iya. Karena kan kita juga nanti ada Ada schedule lain. agenda lain kita menunggunya. Ya betul, harus bergeser ke tempat lain juga. Kan, ya. Terima kasih Bu, saya ucapkan atas semua penjelasan dari jenengan terkait seputar pengawas TPS. Semoga dari penjelasan jenengan sahabat Bawaslu semuanya, khususnya yang ada di wilayah Kabupaten Demak, bisa memahami dan bisa timbul rasa ingin segera berpartisipasi dan ikut serta mendaftarkan dirinya untuk menjadi pengawas TPS. Terima kasih sekali atas waktunya Ibu. Terima kasih Mbak Sihwi. Sahabat Bawaslu, dimanapun Anda berada, saya tutup dulu acara ngupat pada edisi kali ini. Sampai jumpa di acara ngupat edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.